Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Afternoon, Miss. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Who is absent today? No one. No one. Alhamdulillah. Hadir semua ya. Okay. Before we start our lesson today, let's pray with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat kan ya? Masih. Oke, biar tambah semangat lagi, kita play the games, oke? Oke. Nah, gamesnya itu tebak gambar. Oke, Miss akan bagi dua kelompok besar ya. Yang sebelah kiri group 1, sebelah kanan group 2, oke? Oke, jadi kita main games apa hari ini? Kita main tebak gambar. Nah, yang satu siswa itu menebak, yang lainnya mendeskripsikan. Paham? Paham. Oke, group 1 dulu. Ayo silahkan maju. Oke. Siapa yang mau menebak? Oke, let's go. Yang deskripsikan di sini. Oke. Are you ready, group 1? Ready. Oke, let's go. Is a temple in Jogja. Borobudur. Yes, give applause. Good. Oke, silahkan duduk, group 1. Wah, pada pinter-pinter ya tebak gambarnya. Oke, guys. Look at the screen. What the picture is that? Pulang. Good, Raja Ampat. There is the text. Coba disimak baik-baik. Miss kasih waktu 5 menit untuk membaca teks di atas. Oke, time's up. Kira-kira itu teksnya tentang apa ya, teman-teman? Tempat. Good, Raja Ampat, tempat wisata. Good. Coba di situ ada informasi apa aja ya tentang Raja Ampat? Ciri-cirinya. Good, ciri-ciri. Terus apa? Lokasi ya. Oke, lokasi, keindahan. Oke, good. Kemarin kita itu belajar tentang adjective and action verb. Adjective itu apa? Kata? Kata sifat. Kita sifat. Kemudian action verb itu apa? Kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas. Coba dilihat teksnya. Ada nggak sih adjektifnya? Coba. Apa? Ada yang udah nemu? Oke, good, beautiful. Coba kalau action verb, yang mana ya? Action verb itu. Oke, good, come, give applause. Oke, pada pinter-pinter semua ya. Nah, today we will learn about descriptive text. Jadi, adjective and action verb tadi yang kalian analisis itu masuk ke dalam language features of descriptive text. Jadi language features-nya itu ada berapa, Miss? Ada 4. Yang pertama adjective, yang kedua action verb, yang ketiga specific participant, yaitu objek yang dideskripsikan seperti Borobudur, Eiffel Tower. Kemudian ada simple present tense, yaitu kenapa pakai simple present tense, Miss? Karena descriptive text itu mengandung fakta, jadi kita pakai simple present tense. Next, ada generic structure. Ada 2. Yang pertama identification, itu berkaitan dengan perkenalan. Kemudian yang kedua ada description, ini udah masuk ke penjelasan yang rinci. Oke, next we will move to group activity. Nah, satu grup ada 2 kelompok ya, Miss akan bagi. Oke. Nah, untuk grupnya kalian bisa sebelahan ya. Oke. Nah, udah nemu kan itu apa namanya temennya? Oke. Miss akan bagi LKPD-nya ya, teman-teman. Oke. Coba look at your LKPD. Yang di sebelah bawah ada language features, generic structure, and the vocabulary. Nah, tugasnya apa sih, Miss? You can analyze the language features,
generic starter and you can find the vocabulary yang kalian belum tahu. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, Miss kasih waktu 20 minutes enough? Oke, dimulai dari sekarang ya. Oke, enough, oke. Oke, bisa dikumpulkan LKPD-nya kalau sudah. Oke, thank you. Oke guys, kita review bareng-bareng dulu ya. Sekarang tadi kita belajar tentang apa ya? Descriptive text. Good, descriptive text. Ada berapa? There are 4 language features of descriptive text. Number 1 is adjective. Number 2 is action verb. Number 3 is specific participant. And then last one is simple present tense. Good. There are 2 general structure of descriptive text. Ada apa? Identification and the last description. Good. Nah, Miss ada sesuatu nih untuk kalian nih. Nah, assignment tugas rumah. Tugasnya apa, Miss? Nah, tugasnya cari teks deskripsi tentang tempat wisata yang kalian pernah kunjungi. Nah, kalian boleh cari di internet, ya. Boleh cari di mana saja, boleh buat, Miss, boleh. Terserah. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas dan kita akan coba membuat sendiri ya teks deskripsi. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, karena waktunya sudah mau habis. Tetap semangat ya teman-teman dan have a nice day. See you and goodbye. Let's close up our class with saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Have a nice day. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you today? I'm fine. Yeah. You? Alhamdulillah. Before we start our meeting, let's open this class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Is there anyone absent today? No one. Okay, alhamdulillah. So today we're going to remember about simple past tense. Kalian kan sudah kelas 10 nih. Masih ingat nggak apa itu rumus past tense? Ada yang ingat? Subject plus verb to plus object. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang Miss punya 3 verb to nih. Salah satu dari kalian ada yang mau nggak pilih salah satu dari kata tersebut dan buat teks simple past tense? Ada yang mau? Ajeng? I work in office. Betul nggak, Mbak Gaida? Iya, give applause buat Ajeng. Okay.
Selanjutnya Miss punya gambar nih. Ada yang tahu ini gambar siapa? Presiden pertama. Presiden pertama. Film ini siapa sih? Soekarno. Apa lagi? Oh, ya, proklamator. Kejadian ada nggak kejadian yang mengingatkan kalian kepada Presiden Soekarno ini? 17 Agustus, proklamasi. Ya, very good. Oke. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tokoh-tokoh seperti Soekarno ini. Kita akan bahas tentang biografi. Ada yang tahu apa itu biografi? Profil, ya, benar sekali. Jadi lebih tepatnya, biografi itu is a detailed description of a person's life and written by someone else. Jadi biografi ini adalah deskripsi yang secara mendetail dari hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Lalu biografi ini juga bersifat faktual ya, atau non-fiksi. Jadi ini benar-benar terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya ada social function dari teks deskripsi, teks biografi. Social functionnya adalah to give information about someone's life and to inspire the reader about his or her story. Jadi social function dari teks biografi ini adalah untuk memberikan informasi dari kehidupan seorang tokoh dan untuk menginspirasi para pembacanya. Selanjutnya kita ada generic structure. Generic structure dari teks biografi ini sama ya dengan teks-teks recount yang lain, yaitu ada orientation, series of event, dan reorientation. Orientation ini biasanya berisi tentang introduction atau perkenalan tokoh, bisa tanggal lahirnya, terus bisa kapan, di mana dia tinggal, dan lain-lain. Yang kedua ada series of event, yaitu berisi tentang perjalanan hidupnya dari tokoh tersebut lalu childhoodnya, dan bisa juga berisi tentang achievement yang diperoleh oleh tokoh tersebut selama hidupnya. Yang selanjutnya ada reorientation. Reorientation ini berisi tentang conclusion dan juga berfokus untuk bagaimana penulisnya mengekspresikan opinions, feelings, dan komen kepada orang yang sedang tulisnya tersebut. Selanjutnya kita punya language features. Language feature dari teks biografi ini ada 3. Yang pertama, using past tense. Past tense apa tadi? Subject plus verb to plus object. Lalu using conjunction, for example, and, or, until, although, while, but, etc. Lalu yang ketiga ada using chronological connection atau sequence connective. Contohnya ada then, after that, when, etc. Nah, sekarang Miss punya satu teks nih. Teks tentang siapa? Can you see it? Dewi Sartika. Iya. Miss kasih waktu kalian 10 menit untuk baca teks ini, cukup? Ya, mulai dari sekarang. Sudah? Sudah. Ya. Sekarang Miss akan bagikan LKPD ya untuk kalian. Nah, di LKPD ini ada 3 buah activity A, B, dan C. Yang pertama, tugas kalian adalah identify the part of the text above, yaitu mana nih paragraf 1, 2, 3 yang termasuk orientation, series of event, atau reorientation. Lalu yang kedua, ada true or false. Tugas kalian adalah untuk menentukan apakah statement 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk true atau false. Ini ya. Lalu yang terakhir, find the language features on the text, on the colored text. Tugas kalian di sini adalah menentukan teks atau kata yang berwarna merah, hijau, dan biru ini termasuk language feature apa? Language feature tadi ada berapa? 3. Ada simple past, conjunction, dan connection. Oke. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Iya. Silahkan dikerjakan ya. Ya, karena waktu sudah mau habis ya, kita bahas jawaban kalian untuk pertemuan minggu depan. Bagaimana? Oke, ya. Ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang apa? Language feature. Iya, language feature, lalu generic structure, dan apa lagi? Social function dari teks? Biografi, betul sekali. Tadi ada apa aja? Generic structure-nya? Orientation,
series of event, dan reorientation. Lalu yang kedua ada language feature-nya. Apa saja tadi? Simple Past. Lalu conjunction dan connection. Oke, sudah paham semua ya? Iya. Mungkin hari ini cukup saja untuk hari ini. Jangan lupa mengerjakan soalnya ya. That's all for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. How are you today? I'm fine. You? Okay, I'm good too. Thank you so much. So today we're gonna learn about a kind of text. But first of all, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, oh ya, Miss lupa ngecek kehadiran kalian ya. Tolong angkat tangan ya. Syifa? Hadir. Aulia? Hadir. Hafid? Okay. So now here already have two pictures. Di sini ada dua pictures atau gambar. Yang pertama ada apa? Kucing ya. Yang kedua ada Eiffel Tower. Ada yang bisa nggak jelasin picture yang pertama? Cat. Coba Aulia coba. Cat have 4 legs. Oke, good. Yang kedua ada yang mau? Eiffel Tower located in France, Paris. Okay, thank you so much, Shifa. Give applause, guys. Okay, and now here I already have a text. Coba kalian baca. Miss mau kasih waktu kalian 5 menit cukup? Cukup. Okay, coba dibaca ya. Let's start. Ya, udah? Udah. Kira-kira nih, ini tuh teks apaan sih? Ada yang tahu nggak? Anyone knows? Coba. Kurang tepat. Kurang. Report. Ya benar sekali Syifa, tepuk tangan Syifa. Ya, so today we're gonna learn about report text. Ada yang pernah dengar report text itu apa? Laporan. Kira-kira menurut kalian tuh teks ini ada nggak mirip sama sesuatu? Mirip sama teks apa gitu? Iya benar. Kalian kesulitan nggak sih bedain keduanya? Kira-kira apa ya bedanya? Oke, kita lanjut nih. Definitionnya dulu. Jadi itu report text adalah is a text that describe the way things in general and provides clear information about the topic. Jadi report text itu isinya itu mendeskripsikan tentang suatu hal secara general atau fakta generalnya. Terus it is referred to the result of observation, research, or analysis. Jadi kalian tuh mendapatkan informasi itu dari sebuah observation, research, atau analisis, oke? Oke, terus objek yang bisa kalian buat jadi report text itu ada animal, plant, atau person, atau place. Jadi banyak ya. Oke, terus tadi nih yang masih bingung, apa sih the difference between report text and descriptive text? Sebelum itu Miss di sini udah punya ada report text sama descriptive text. Kalian coba nih, mana sih yang deskriptif, mana sih yang report text ya? Miss kasih waktu 3 menit, 5 menit buat itu, buat diamati. 5 menit ya, cukup? Cukup. Oke, coba.
Oke, sudah? Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Terus mana sih yang report text dan mana yang descriptive text? Oke, Mbak Syifa, tahu? Iya, betul. Terus yang cat berarti yang report text. Oke, terus ada yang tahu perbedaannya apa? Oke, bagus Mbak Anita. Jadi perbedaannya tuh ada, kalau report text itu lebih ke general ya. Terus kalau deskriptif itu lebih ke spesifik atau personal kayak gitu ya. Bagus nih, kayak gini perbedaannya. Nah, the difference, report text itu discuss in general, terus kalau deskriptif itu more specific. Terus kalau report text contohnya itu ada kayak kinds of dog, terus misal the blue whale kayak gitu. Terus tapi descriptive text tuh lebih spesifik, kayak misal my cat, my dog, or my everything kayak gitulah ya. Oke, any question? Oke, bagus. Sekarang kita ke structure of report text. Jadi strukturnya itu ada dua. Yang pertama itu ada general classification, yang kedua ada description. Jadi paragraf pertama itu kalian nentuin apa sih general classification-nya, terus yang kedua baru kedua, ketiga, keempat baru description-nya. Oke? Any question? Any question? No. Oke. Sekarang Miss ada permainan nih namanya snowball throw. Ada yang udah pernah main belum? Belum. Oke, Miss bagi ya kertasnya. Jadi tuh kayak gini, Miss mau kalian nulis objek apapun, mau plane, mau animal, terus mau place, terserah apapun itu di kertas kalian. Tulis ya. Udah? Sekarang kalian kayak gini, remes-remes kertasnya. Terus kalian terserah mau kasih ke siapapun, throw it to your friend. Kayak gitu. Nah, betul. Nah, kayak gitu. Terus, ya betul. Udah dapet semua? Udah. Now I want you to make a group, contains 3 people. Jadi Miss mau kalian bikin grup dengan 3 orang. Oke, sudah? Oke, good. Sekarang Miss mau kalian bawa HP semua kan? Bawa. So take out your phone. Terus kalian bikin report text dari objek yang udah kalian dapetin. Nih, oke? Kan ada 3 orang nih di kelompok, kalian bisa bagi-bagi tugas, ada yang nulis, ada yang searching. Oke? Oke, 10 menit ya? Oke, udah? Sudah. Oke, yang mana dikumpulin? Coba ada yang mau maju nggak? Ada yang mau bilang nggak? Ada yang teman kalian tuh udah bagus semua belum report text-nya? Bagus. Ada yang salah nggak? Nggak ada? Oke, bagus. Karena udah bisa semua ya bikin text reportnya, Miss mau salah satu dari kalian maju ke depan. Siapa nih yang mau maju? Syifa. Oke. Syifa, ayo coba maju terus ya baca report text-nya. The blue whale is not only the biggest whale living today. Okay, good. Give a applause, guys. Thank you so much, Syifa. I really appreciate that. Okay, karena we're running out of time, jadi mungkin sampai sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. But sebelumnya, Miss mau tahu nih kira-kira udah pada understand semua, udah paham semua? Understand. Okay, and do no question ya? Yes. Okay, thank you so much for today. I really appreciate your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kayaknya kurang semangat nih. Nih, biar kompak ya. Misal Miss Nita tanya, how are you today? Kalian jawabnya great, excellent gitu ya. Oke? How are you today? Great, excellent. Once more, how are you today? Great, excellent. Okay, before we start our class, let's open basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And before we start, I will check attendance ya. Anita, Revi, oke hadir semua ya. Kalian lihat gambar di sini ya. Ini gambar apa sih? Ada yang tahu nggak? Iya, gambar telepon. Jadi di sini kita akan belajar tentang materi talking on the phone. Ada yang tahu nggak sih bagaimana cara menelpon dengan baik? Bagaimana etika menelpon dengan baik? Coba Mbak Syifa, bagaimana sih cara etika menelpon dengan baik itu gimana? Pertama salam, terus perkenalan Ya, diri, betul. yang telepon siapa, terus tinggal mengucapkan keperluan. Ya, betul. Di sini telepon itu communication by telephone is a long distance relationship to converse, receive conversational information via electronic media device from one party to another. Jadi, komunikasi melalui telepon itu adalah hubungan jarak jauh menggunakan alat elektronik. Contohnya seperti telepon gitu ya. Dan di sini ada etika saat menelpon. Etika yang baik saat menelpon itu ada yang pertama, answer in three rings. Jadi kita itu tidak boleh menjawab telepon lebih dari 3 deringan gitu ya. Yang kedua ada greet in a friendly manner, menyapa dengan ramah. Kita harus ramah kepada lawan berdialog kita saat ditelepon. And pay attention to body language and speak clearly, berbicara dengan jelas. Kita saat bertelepon itu tidak boleh bertele-tele etikanya. Kita harus berbicara dengan bahasa yang jelas. Kemudian doing active listening and using the right language, menggunakan bahasa yang tepat, bahasa yang formal kayak bahasa Indonesia. Itu kan semua orang pasti sudah tahu ya bahasa Indonesia. Jadi etikanya yang baik dan benar itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan be honest when you don't know the answer. Jujur ketika tidak tahu jawaban. And keep the tone explanation when you want to switch the phone and hang up the phone properly. Jadi kita kan membuka dengan ramah. Jadi kita harus menutup telepon itu dengan ramah juga ya. So jenis berbicara di telepon itu ada 2 ya. Ada dialog formal dan dialog informal. Contoh nih yang dialog formal itu, a formal conversation itself is a conversation that is carried out in a formal official situation or atmosphere and occur either when we speak directly or through a communication link. And dialog informal itu, informal or casual conversation are used in everyday conversation that are more casual, such as when chatting about the latest book or topic with family or friends. Jadi, dialog formal itu contohnya seperti direktur kepada kliennya. Kalau yang informal itu contoh kalian telepon kepada orang tua atau teman sebaya, seperti itu ya. Dan di sini ada kata-kata yang sering digunakan saat berdialog di telepon dengan cara yang formal. Yang pertama itu ada good morning, afternoon, night, and could you help me? Alright, see you tomorrow. Is this your? Could you repeat it? And so forth. Dan ada juga contoh yang sering digunakan dalam bahasa informal itu ada hi, hello, can you help me? And will you help me? Paham ya? Dan di sini ada contoh percakapan informal, formal dan informal. Baik, di sini
Miss Nita akan memberi tugas kalian berkelompok ya. Berkelompok dari 2 orang. Dan Miss Nita akan membagi kertas ini. Waktunya mengerjakannya 7 menit. Oke, paham? Jadi di situ tugasnya kalian membuat dialog ya. Ayo dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Miss Nita meminta perwakilan satu kelompok untuk maju untuk mempraktekkan hasil diskusinya. Oke, maju. Iya. Good morning, I'm Nafila Fahrifa, secretary from Pet Vanilla Store. Can I help you? Good morning, I'm Mr. Tambisono Kerol. I would like to speak with your boss, Mr. Adi Nugroho. Sorry, sir, Mr. Adi was not in place. He was on a business trip out of town. Is there any message you want to convey to him? I want to confirm Mr. Anggito willingness to attend as a speaker at the health seminar. Okay, I will convey your message to Mr. Arito, and for further information, I will call back. Is there anything else I can help you with, sir? No, thank you. I will confirmation for you as soon as possible. Okay, sir, I will contact you immediately after the message gets a follow-up from our leadership. Thank you. Good morning. Good morning. Oke, thank you. Give applause, guys. Thank you ya. Kayaknya udah pada lemes ya. Gimana kalau kita ice breaking? Setuju nggak? Setuju. Kita ice breakingnya gini. Tepuk the best sudah ada yang tahu belum? Belum. Jadi tepuk the best tuh kayak gini. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, gitu ya. Oke. Ya coba. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Okay, give applause, guys. Kalian mau surprise nggak? Miss ada surprise nih. Mau nggak? Apa tuh? Jadi surprise-nya ya betul tugas ya. Kalian membuat tugas, membuat satu dialog. Itu kerjanya kelompok ya. Kelompoknya sama kayak tadi. Terus membuat video dialog ya, video telepon berdialog seperti itu. Terus nanti dikirimkan ke ketua kelas, lalu dikirimkan ke Miss ya. Oke, paham? Baik, jadi kesimpulannya pada pelajaran hari ini yaitu telepon itu menjadi komunikasi hubungan jarak jauh menggunakan media elektronik. Contohnya menggunakan telepon dan cara berdialog itu ada etikanya yang seperti tadi disebutkan ya. Oke, karena waktunya sudah habis, jangan lupa tugasnya ya. Oke, before we close today's lesson, hamdalah together. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Gimana sih? Enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I'm I'm fine. Oke, yang semangat ya. Oke, sebelumnya Miss akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. If Miss call your name,
you answer your feeling, oke? Jadi kalau dipanggil kalian jawab dengan perasaan kalian sekarang sedang gimana? Oke. Anita? Lapar. Oke. Gaida? Sedih. Siva? Capek. Oke, semuanya hadir tetapi tidak pada semangat semua ya. Gimana kalau kita sedikit ada ice breaking, nyanyi, oke? Biar kalian di sini pada semangat. Oke. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? I'm fine. Okay, give applause for you. Oke guys, kira-kira kalian tahu nggak hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Oke, sebentar. Oke, kira-kira sekarang kalian sudah pada semangat untuk belajar? Sudah. Sudah. Oke. Oke, maaf ya sedikit ada trouble. Tapi kalian tetap semangat? Semangat. Oke, let's study. Are you ready for study? Ready. Oke. Look at the picture. What do you think about this picture? Kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika kalian melihat gambar ini? Dongeng. Yes, good job, Mbak Anita. Yes, bahasnya betul sekali. Kira-kira kalau misalkan ada sebuah video juga yang akan ditampilkan, kalian akan lihat. A long time ago, there was a child named Marin Kundan who lived with his father and mother. They lived in a village on the beach. Oke, Miss sudah sediakan sebuah foto dan juga video. Menurut kalian materi pada pagi hari ini tentang apa? Narasi, naratif. Yang lain? Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, kita tebak-tebakan dulu ya. Oke. Next. Oke, Miss ingin kita membuat suatu grup kecil yang mana terdiri dari 4 sampai 5 anak. Di sini ada 4 sampai 5 anak. Ya, silakan. Semuanya sudah membuat grup? Sudah. Oke, sekarang Miss minta kalian mengamati sebuah teks yang ada di depan. Bersama kelompok kalian masing-masing diamati kira-kira informasi apa aja yang kalian dapatkan dari sebuah teks itu. Miss kasih waktu 10 minutes. Cukup? Cukup. Oke. Silakan diamati. Oke, enough? Oke. Kira-kira ada nggak kelompok yang berani maju untuk memaparkan pengetahuannya tentang apa yang sudah mereka dapatkan dari teks itu? Oke, raise your hand. Oke, Mbak Gaida silakan. Boleh maju ke depan. Give applause buat Mbak Gaida. Oke, Mbak Gaida silakan. Tadi udah baca yang terus kayaknya tuh strukturnya ada orientation, terus ada complication-nya sama resolution. Jadi mungkin teksnya teks naratif. Oke, give applause buat Mbak Gaida. Oke, silakan boleh duduk Mbak Gaida. Oke, Miss give a point for Mbak Gaida karena Mbak Gaida sudah berani menjadi volunteer. Kira-kira kelompok lain ada yang punya pendapat lain? Bukan naratif, Miss, deskriptif. Adakah? Oh, nggak ada ya. Kira-kira materinya itu tentang apa sih, Miss? Harus tebak-tebakan. Nah, materinya itu adalah tentang naratif teks. What do you think about naratif teks? Kira-kira kalian tahu nggak naratif teks itu apa? Narasi. Ya. Yeah. Oh,
Betul sekali Mbak Gaida, good job. Narrative text itu adalah suatu teks yang menceritakan sebuah cerita bersifat fiksi atau sebuah cerita yang tujuannya untuk menghibur saja. Oke, next. Kira-kira kalau teks itu pasti kan ada yang namanya generic structure. Generic structure-nya itu apa aja sih? Ada orientation, complication, terus? Oke, nice Mbak Anita. Betul sekali. Jadi di narrative text ini ada orientation, yang mana orientation ini menjelaskan tentang sebuah pengenalan. Complication itu tentang sebuah konflik, dan juga resolution itu mengenai tentang endingnya sebuah cerita. Dan jenis-jenisnya apa aja? Ada sebuah fabel. Terus apa lagi? Ya, betul sekali. Nice Mbak Anita. Terus ya, excellent Mbak Syifa. Betul sekali, ada legenda, ada mitos. Oke. Yang terakhir itu ada yang namanya language features. Apa itu, Miss? Itu adalah unsur kebahasaan dari sebuah naratif teks. Kira-kira ada apa aja Mbak Syifa? Past tense. Iya, betul sekali, ditandai dengan adanya verb 2, maka menggunakan past tense. Terus ada juga yang namanya adverb of time, yang mana biasanya itu menggunakan kata-kata once upon a time. Jadi di situ ada yang namanya adverb of time. Terus juga ada yang namanya time conjunction, yaitu ditandai dengan ada kata-kata before, until, seperti itu ya teman-teman, paham? Oke, jadi sejauh ini materi yang sudah dipaparkan ada kesulitan nggak untuk memahami tentang naratif teks itu apa? Nggak ada. Oke, cukup ya berarti ya. Kalian sudah paham semua. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, ada satu slide lagi buat kalian nih. Nah, ini tentang apa ya Miss ya? Ya, ini adalah suatu slide yang mana sebuah perintah anjuran buat kalian untuk membuat sebuah make a storytelling video. Apa kira-kira? Membuat video. Oke. Lah, kalian bisa membuat video nanti di-upload di YouTube kelas kalian. Oke? Nanti linknya bisa di-share ke grup kelas kalian ya. Oke, kira-kira semangat nggak kalau misalkan ada tugas? Semangat ya, harus tetap semangat. Oke, keep spirit. Oke, buat kalian, jadi kalian harus membuat sebuah video yang mana nanti akan menjadikan pemahaman kalian lebih dalam tentang naratif. Oke, because time is over, we close with hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, see you guys. Sampai jumpa di minggu depan. Kok gemeter ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? I'm fine. Alhamdulillah. I'm fine too. Thank you for asking.
So, this is our first meeting, right? Yes. So, in this first meeting, obviously kalian baru melihat saya ya, jelas ya. Untuk pertama, sebelumnya saya akan attendance list checking dulu ya. Semuanya hadir? Hadir, alhamdulillah. First of all, I would like to congratulate you all because you have entering high school. Sekarang kalian kelas 10 ya. Yeay. Yay. So, untuk mengawali semester ini, Miss punya motivasi untuk kalian. Learning is attained by chance. It must be solved for with ardor and diligence. Apa itu artinya, Miss? Artinya yaitu pembelajaran dicapai dengan adanya peluang. Hal itu dibuat dengan semangat dan ketekunan. So, are you ready to be diligent? Ready? Yeah. So, because this is our first meeting, I would like to introduce myself. My name is Shifa Ihya and you can call me Miss Shifa. Okay? So, before we start this lesson, let's reciting by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Good. Bismillahirrahmanirrahim. So, hari ini kita mau melakukan apa sih, Miss? Jadi karena ini pertemuan pertama, sebelumnya Miss akan memberikan ilustrasi. Kira-kira what do you think the boys are doing? Salaman, doing handshake. Betul sekali. Handshake itu biasanya dilakukan saat pertama kali bertemu. Betul. Dan yang pertama kali bertemu itu melakukan apa? Perkenalan. Ya, good job. Thank you. So, today we will learn about introducing self and others. So, sebelumnya Miss punya warm up game, yaitu guessing game Who I Am. Miss akan membagi kalian menjadi dua kelompok besar, kelompok 1 dan kelompok 2. Miss akan meminta kalian untuk maju dan guess. Di sini Miss sudah menuliskan kata, kalian yang maju harus guessing kata apa yang ada. Dan yang lain menjawab yes or no. Paham ya? Mbak Hasan boleh maju sama perwakilan Mbak Gaidah. Silakan. Maaf, di sini ya. Tanyakan ke itu ya. Ini pertanyaan. Bisa dimulai, kalian bisa menanyakan pertanyaan seperti yang ada di sana, seperti am I a female or etc. Game start. Am I female? Yes. Am I Female? Yes. Am I from a movie? Yes. I'm a billionaire. I'm an artist. Oh yes, kelompok 1 sudah menjawab duluan. Give applause. Thank you. Thank you. Karena kelompok sini udah menjawab. Tadi apa jawabannya? Hermione itu adalah karakter dari film Harry Potter. Sudah pernah nonton film Harry Potter? Sudah. Mau nonton nggak? Mau nonton. Di sini Miss punya sedikit cuplikan. Kalian simak baik-baik dan dengarkan dialog apa yang Hermione ini ucapkan. Oke. Tadi Hermione Granger mengatakan apa? And you are, itu termasuk ungkapan apa ya? Perkenalan diri. Itu Hermione ini memperkenalkan diri sendiri atau memperkenalkan orang lain? Diri sendiri. So, memperkenalkan diri sendiri dalam bahasa Inggris disebut juga introducing myself, introducing self. So, di sini ada beberapa ungkapan introducing myself. Please repeat after me. Contohnya introduction. To introduce myself, I am Rizka. Please. Responsnya yaitu hello Rizka, it's nice to meet you. My name is Fitri. Good job. Di sini juga ada informal introduction, ada introduction-nya dan response-nya. Selanjutnya ada film yang kedua dari karakter yang tadi diguess oleh Mbak Haza. Lah,
di sini yaitu film Wednesday. Ada yang pernah nonton? Pernah ya? Pasti familiar sama karakter ini. Kita dengarkan baik-baik ungkapan apa yang ada di sini ya. So, di sini Principal Wims mengatakan apa? This is Enid Sinclair. Kalau yang kayak di Hermione itu memperkenalkan dirinya sendiri. Kalau di sini apakah Principal Wims memperkenalkan diri sendiri? No. Yaitu siapa yang diperkenalkan? Enidnya ya. Oke. So, ini merupakan introducing others. Dan ada juga ungkapannya. Lanjut ke aktivitas pertama yaitu listening. Mari kita dengarkan video YouTube. Kalian simak baik-baik. Oke, setelah play 1 kali, kalian sudah paham belum? Sudah. Wah, keren banget. Mau 1 kali lagi? Oke, bisa. Tapi di sini Miss sekalian ada ini nih. Kalian harus mengisi isi rumpang. Jadi kalian mendengarkan dan sekaligus mengisi kalimat rumpang tersebut. Nanti Miss tanyakan ya. Oke. Dan selanjutnya berarti nomor 1. Kira-kira ada yang mau menjawab? Ya, silakan Mbak Fadila. Hi, my name is Carol. Apakah betul? Betul. Yeah, thank you. Ya, setelah menjawab 10 soal, kita beralih ke comprehension question. What are the topic discussed in the conversation? Hometown, betul sekali. Selanjutnya ada aktivitas kedua yaitu speaking. Karena tadi kita sudah listening, maka kita selanjutnya yaitu speaking. Miss akan beri waktu kalian untuk berkelompok berpasangan dan membuat dialog. Sudah ketemu pasangannya? Sudah. Oke, silakan tulis dialog dengan pilih option 3 tersebut. Sudah selesai? Sudah. Ada yang ingin maju untuk membacakan dialognya? Silakan maju. Good morning, I'm Gaida. Have a amazing Oke, thank you. Give applause. Yeay, jadi tadi Mbak Gaida itu sama Mbak Yunda memperkenalkan diri sendiri masing-masing ya. So, what have we learned today tentang introducing self and others? Ya, alhamdulillah karena waktunya sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran kali ini. Tapi sebelumnya, Miss ingatkan untuk tetap belajar. Dan untuk pertemuan besok, kita akan mempelajari tentang introducing lagi. Tapi kalian akan menulis dan membacakannya. Bisa ya dilanjutkan. Oke, thank you very much. Let's close this meeting by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Goodbye. Lebih berapa menit, Mbak? Hah? Enggak lah. Di apa? Oh iya. Kirain kamu bilang hampir copot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Good. Alhamdulillah, I'm good too. Before we start this class today,
let we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the first I will check attendance list. Shiva, Hadir. Anita, Hadir. Haida. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, di sini saya memulai sebuah teks. Ada yang mau membacanya? Salah satu dari kalian, raise your hand. Oke, teman Mbak Haida. Just one paragraph, oke? Oke, good. Give applause for Mbak Haida. Oke, ada yang tahu nggak? Ini teks apa? Berita, good. Terus, apa sih berita itu? Atau news item itu apa? Ada yang tahu? Ya, informasi. Terus, peristiwa penting, betul. Dan fakta-fakta menarik, betul sekali. Nah, di dalam teks ini memiliki berbagai struktur atau isi-isinya. Yang pertama, ada yang tahu? Yaitu fungsinya atau tujuan. Dan yang kedua, generic structure. Dan yang ketiga itu language featuring of news item text itu tersendiri. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu fungsinya news item atau fungsi dari teks berita? Memberi informasi, good, betul. Nah, jadi teks berita itu fungsi sosialnya itu memberi informasi penting kepada masyarakat umum agar masyarakat tersebut bisa tahu akan berita tersebut. Nah, yang kedua, generic structure. Ada yang tahu apa aja di dalamnya? Nah, saya mempunyai contohnya. Nah, ini merupakan 3 elemen dalam generic structure. Yang pertama apa itu? Main event, betul. Yang kedua, background event. Nah, main event tersendiri yaitu sebuah atau alias kejadian penting untuk highlight atau untuk disampaikan kepada pembicaranya. Nah, yang kedua, background event yang memuat apa itu? 5W plus 1H. Apa aja 5W plus 1H? What, where, when, why, and how. Okay. And the third is resource of information atau pendapat para ahli. Sebutan soalnya di sini yang teks tadi yaitu Zelensky cites the Blood Transfusion Center is location in the Ukraina. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, language featuring atau kaidah kebahasan dalam news item teks itu tersendiri. Nah, yang ada di dalamnya yaitu using simple past tense atau bentuk kalimat untuk mengungkapkan suatu kejadian di masa lampau. Seperti yang tadi contohnya on Saturday. Yang kedua, using saying verbs, yaitu respon atau dari bentuk kalimat untuk mengungkapkan suatu peristiwa dari ahli. Seperti tadi ya, contohnya Zelensky said. Nah, selanjutnya using action verb yang di dalam teks itu ada attack, was liberate, dan lainnya. Selanjutnya using adverb yaitu tempat, waktu, dan manner itu sendiri. Nah, selanjutnya now kalian sudah tahu ya apa isi-isinya. Nah, now I have games for you all guys. You wanna play the games? Okay, but before we start the games, mari kita buat grup ya. Satu grup itu terdiri dari 4 orang. Oke. Nah,
Now I have text again for you guys. Salah satu ada yang mau membacanya dari paragraf 1 sampai 3? Oke. By Yunita. Yunda. Oke, come on. Countries in the region are not dominant in the world right now, but we have faced big life-changing scales for millions of villagers. Oke, good. Give applause for Mbak Yunda. Now there are still paragraph 4 to 6. Anyone want to read again? Me. Oke, Mbak Siva. Good, come on. The analyst saw 76% of children in South Asia were exposed to Oke, good. Give applause for Mbak Siva. Okay, now we will start the games. Okay? Now I give one group one text. This is for you. I give you 5 minutes for this text to discuss your group. Is enough? 5 minutes? No. Okay. Okay, time is over, guys. Now this is the games. You can choose one. This is any box in there. The first group can choose one box. Okay. Now group 1. Can you choose one or two? One. Okay, 1. What is the question is? Apa jawaban dari box 1 ini? Ada yang tahu? Grup 1? Okay, good. Give applause for group 1. And group 2, what will you choose? Number 1, 2, or 3? 2. Okay. What the answer? The question is number 2. Yeah. Yes, good. Give applause for group 2. Okay. Bagus semua. Nah, selanjutnya Bapak mau kasih tugas ya buat kalian. Jadi dikumpulkan untuk minggu depan. Ini ada sebuah teks dan di bawahnya ada soalnya, oke? Dikumpulkan minggu depan. Apakah ada yang ditanyakan pada pelajaran hari ini? Enough, oke. Thank you for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira ya kamu nggak bilang sama buat Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm good. Okay, so before we start our meeting, let's say Hamdalah Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita checking attendance dulu ya. Anita, Ajeng, Present. Fadila, Present.
Oke, hadir semuanya ya. Oke, so Miss, I have question for you guys. Kalau kalian lihat orang yang raut wajahnya itu seperti kesusahan, apa yang dipikiran kalian? Ya, terus dan? Okay, cool. So today we learn about asking and offering help. Apa sih itu asking and offering help? Offering help itu is a way and an expression to suggest or to offer help to someone who needs it. Oke, tujuannya itu untuk apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dan di sini itu ada dua jenis, yaitu formal dan informal. Yang pasti kalian tahu, formal itu buat yang lebih tua dan informal itu buat teman sebaya. Oke, selanjutnya itu contoh dialog dari yang offering help lebih dahulu, yaitu ada formal dan informal. Repeat after me ya. Yang pertama itu may I help you? May I help you? Oke, yang informalnya itu can I help you? Can I help you? Oke, cool. So, next accepting help or service. Jadi itu seperti sebelumnya ada formal dan informal. Repeat after me. That would be great. Thank you so much. That would be great. Thank you so much. Oke, yang kedua itu informal. Yes, please. Yes, Okay, okay, good. So, refusing seperti sebelumnya itu ada formal dan informal. Yang formal itu repeat after me. It's very good of you to offer, but I will manage it on my own. It's very good of you to offer, but I will manage it on my own. Oke, yang kedua itu informal. Repeat after me. Don't worry, I can help myself. Don't worry, I can help myself. So, next, ini Miss sudah membuat making dialog untuk kalian. Jadi dua orang maju ke depan untuk mencontohkan dialog tersebut. Coba. Baca Ki, baca itu. Halo, Miss Fatul. Hello, Miss Ratu, you want to see my help you? Yes, I am. Could you please bring students some workbooks in my table? Oke, good. Give applause for Mbak Anita and Mbak Fadila. Oke, so Miss lihat kalian semua kelihatan lesu sekali ya. Miss ada ice breaking nih buat kalian. Oke, ice breakingnya itu kalau misal Miss bilang I say stand up, kalian langsung berdiri. Jadi kalian patokannya di I say ya. Kalau misal Miss bilang stand up, kalian berusaha mau ngapain tapi jangan berdiri. Oke? Oke, mulai ya. I say stand up. Stand up. Oke, good. Mbak Fadila dan Mbak Ajeng kurang fokus ya, makanya itu. Oke. Jadi kalau misal nggak fokus ini bisa ada punishment buat kalian. Jadi kalian bisa milih Mbak Fadila atau Mbak Ajeng, pilih salah satu. Oke, itu teks jenis apa? Oke. Berikan making a dialog dari kalian. Bisa berdiri. May I help you? Don't bother yourself, thanks. Oke, good. Miss mau tanya, menurut kalian dialog yang disampaikan oleh Mbak Fadila dan Mbak Ajeng itu jenis apa ya? Rejecting. Oke, good. Give applause for Mbak Ajeng and Mbak Fadila. Oke, selanjutnya Miss akan kasih tugas ke kalian, yaitu yang sudah dibagi sama ketua kelasnya, yaitu ada teks 2, teks 1 dan teks 2. Jadi Miss beri waktu sekitar 20 menit. Cukup? Cukup. Oke. Mulai dari sekarang. Oke, good. So, mari kita koreksi bersama-sama ya. Oke, yang nomor 1. Let me help you with the books. Oke, jawabannya let me help you with the books. Oke, yang nomor 2. Jawabannya? Are you looking for something, sir? Oke, good. So, yang teks kedua yang multiple choice, yang nomor 1 jawabannya?
Sebaliknya. Oke, good. Yang nomor 2 itu jawabannya apa? Oke, good. So, di situ kan ada teks ketiga, yaitu Miss akan memberikan tugas kalian making a dialogue sebelum lalu kalian membuat videonya itu minggu depannya. Ada yang setuju? Setuju. Oke. So, ini tuh cuma buat work from home. Kalian itu making a dialogue. Terserah kalian mau jenisnya itu campuran yang dari accepting sama rejecting, atau accepting saja atau rejecting saja, itu terserah buat kalian. Oke, so ada yang paham materi yang barusan disampaikan? Paham, Miss. Oke. I think enough for me. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Thank you. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Miss akan cek posisi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Hadir semua ya. Good. Oke, as usual motivasi untuk hari ini yaitu barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan pahitnya dalam kebodohan. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, di sini bisa ada sebuah video. Silahkan kalian lihat dan amati. Oke, nanti Ibu akan kasih link ke kalian. Silahkan kalian buka grup ya. Oke, setelah kalian lihat grup, berdasarkan video tadi, apa yang akan kalian lakukan atau berikan ketika teman kalian mendapatkan kejuaraan? Memberi selamat. Betul sekali. Lalu apakah kalian tahu bagaimana cara memberikan selamat? Tidak. Oke, jika belum tahu, di sini ada sebuah dialog. Silahkan kalian baca. Berdasarkan dialog tersebut, pernyataan apa saja yang ada dalam dialog? Amazing. Itu merupakan ungkapan pujian. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang compliments atau pujian. Ada yang tahu nggak compliments itu apa? Pujian. Expression. Betul, expression. Jadi compliment itu sebuah ungkapan apresiasi atau pujian kepada orang lain. Nah, ungkapan compliment ini berguna untuk memberikan semangat kepada orang lain agar tetap melakukan yang terbaik. Dan di sini function to maintain interpersonal relationship with friends and other. Jadi untuk menjaga hubungan baik
terhadap orang lain atau teman. Nah, struktur teksnya ini ada memulai dan menanggapi. Nah, memulai di sini berdasarkan dialog itu you are amazing ketika kita memberikan ungkapan selamat. Nah, menanggapi itu bagian thanks, I studied hard for that. Itu ketika kita memberikan tanggapan terhadap ucapan selamat atau pujian. Nah, di sini ada beberapa ekspresi compliments. Yang pertama ada susunan dengan adjektif, repeat after me. Example, wonderful. Yang kedua ada with how plus adjective, repeat after me, how wonderful. Kemudian ada with, what a plus adjective frase. Contohnya ada what a wonderful performance. Nah, kalian bisa memilih salah satu susunan ini untuk memberikan ungkapan pujian kepada teman kalian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada congratulation. Congratulation ini merupakan express praise for an achievement, good wishes on a special occasion. Jadi ungkapan selamat atas prestasi atau kayak harapan baik di hari spesial. Nah, social functionnya yaitu to maintain interpersonal relationship with friends and other. Jadi untuk menjaga hubungan baik dengan teman dan orang lain. Nah, di sini Ibu ada tugas untuk kalian, silahkan dikerjakan. Itu ada dialog rumpang. Nanti setelah selesai dikerjakan untuk dibacakan. Ibu kasih waktu 2 menit cukup? Cukup. Oke, waktunya sudah selesai. Silahkan untuk dibacakan. Linda, Yeah. how was scenery on the mountain? It was beautiful, window, just like in the movie. Really? I would like to go there someday. Yes, you should go there and take some pictures. Ya Linda, wish me luck. Oke, bagus. Give applause. Oke, Ibu, Miss kasih nilai keaktifan untuk Mbak Fadila sama Mbak Ajeng. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa expression of congratulation. Kalian bisa menggunakan ungkapan seperti I'm very happy of you, that's wonderful. Kemudian good for you. Terus ada best of luck. Jadi kalian bisa menggunakan salah satu ungkapan ini untuk memberikan ucapan selamat kepada teman kalian. Nah, selanjutnya ada respon. Ketika kalian mendapatkan ucapan selamat atau pujian, kalian bisa meresponnya dengan thank you atau terima kasih. Kemudian ada it is very kind of you to say that. Kemudian ada that's very kind of you. Kalian bisa menggunakan salah satu ungkapan tersebut. Oke, selanjutnya ada audio. Silahkan kalian dengarkan. Congratulations on your success as the winner. Oke, berdasarkan dialog tadi yang ada di audio, itu tentang memberikan selamat kepada temannya yang memenangkan lomba storytelling. Dan di sini ungkapan pujiannya berupa the way you told story was very impressive, dan ungkapan selamatnya yaitu congratulations on your success as the winner of the storytelling contest. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu berpasangan dengan teman kalian yang ada di samping berdasarkan 3 gambar yang ada di PowerPoint. Nah, kalian milih salah satu, cukup satu. Nah, situasi yang pertama, kalian menyusun dialog kemudian dipresentasikan ke depan. Nah, situasi yang pertama itu ada gambar seorang teman yang memberikan ungkapan selamat atas keberhasilannya dalam lolos student exchange ke University of Tokyo. Kemudian situasi gambar yang kedua yaitu seorang teman yang juara dalam lomba renang. Kemudian yang ketiga ada graduation atau kelulusan. Silahkan dari kalian untuk dikerjakan bersama dengan teman sekelompoknya. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Cukup? Oke.
Oke, waktunya selesai. Silahkan maju ke depan. Oke. Cukup bagus. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, di sini Boang kasih nilai aktif kepada Mbak Revi sama Mbak Anita. Nah, oke. Jadi cukupan untuk pertemuan hari ini. Untuk menutup pertemuan hari ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Oke, sekian. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Miss. How's your life? I'm fine, well. I'm fine too, thank you. Okay, before we start the lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Alright, let me check your attendance. Anyone absent today? No. Okay, good. Well, class, anyone want to review our material last week? Saya akan memberi tambahan poin bagi kalian yang mereview materi kita minggu kemarin. Okay, Nita, please stand up. Okay, good. Give applause for Nita. 1 point for Nita. Then, I will give you one picture dan saya ingin untuk mengamati gambar tersebut, kemudian menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan. Are you ready? Ready. Silakan amati gambar tersebut ya. Jadi setelah mengamati gambar tersebut, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Bullying, that's right. What else? Apalagi? Violence, that's right. Kemudian, how can cases of bullying occur? Bagaimana sih kasus bullying itu dapat terjadi? Apa yang menjadi penyebab kasus bullying? Perbedaan status. Ya betul, perbedaan status, antisosial, masalah fisik juga ya. Oke, good. Selanjutnya, bagaimana sih cara kalian menyikapi kasus bullying yang terjadi di dalam lingkungan sekitar kalian? Apakah kalian hanya akan diam? No. Atau melaporkannya ke guru? Yes. Atau malah memviralkannya di TikTok? Di Instagram? Saya harap ya, murid-murid saya itu tidak ada satupun yang menjadi pelaku bullying atau korban bullying. Nah, setelah mengidentifikasi dan mendengar jawaban dari teman-teman kalian, kira-kira apa sih pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini? Siapa yang tahu? Raise your hand. Ada yang tahu? Belum tahu. Jadi, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang asking and giving opinion. Tentang apa? Asking and giving opinion.
Nah, biasanya kalian meminta pendapat itu kepada siapa sih? Your friends. That's right. Your parents. Your brother, your sister. Nah, biasanya ketika meminta pendapat, kalian meminta pendapat tentang apa? Makan, outfit. Ya, betul sekali. Nah, apa sih opini itu? Opini itu apa? Pendapat, betul sekali. Jadi, opinion is a judgment, viewpoint, or statement that is not conclusive, rather than facts, which are true statements. Kemudian, asking and giving opinion itu apa? Asking itu apa? Opinion? Pendapat. Kemudian, giving itu apa? Memberi Opinion? pendapat. Jadi asking and giving opinion itu meminta dan memberi pendapat. Kemudian yang kedua ada expressions atau ungkapan. Nah, dalam asking opinion itu terdapat dua ungkapan. Yang pertama ada yang formal dan informal situations. Ungkapan yang formal contohnya, oke, repeat after me. What are your views on? Kemudian yang informal, what do you think about? Selanjutnya, giving opinion juga sama, memiliki dua situation. Yang pertama ada yang formal situations dan yang kedua informal situations. Untuk contoh ungkapan yang formal situation yaitu repeat after me. May I make a comment on that? Kemudian yang informal, as for me. Nah, di dalam sebuah pendapat tentunya ada persetujuan maupun ketidaksetujuan dari orang lain. Untuk persetujuan itu namanya agreeing dan untuk yang tidak setuju namanya disagreeing. Contoh ungkapan yang setuju adalah of course. Kemudian yang disagreeing atau tidak setuju, I'm sorry, I don't agree with you. Kemudian contoh dari statement atau ungkapan mengenai agree and disagree dengan sebuah pendapat. Yang pertama adalah children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Untuk ungkapannya setuju adalah I agree with your opinion. Selanjutnya, saya ingin kalian untuk mempraktekkan dialog. Saya minta dua anak untuk maju, silakan. Ya, langsung silakan dipraktekkan. What do you think about smoke? I think there is nothing nice about smoking. It's dangerous for our health, and it is words of mouth. Okay, good. Give applause for your friends. Jadi di dalam asking and giving opinion itu terdapat berapa situation? Ada dua, ada formal dan informal situation. Kemudian di dalam sebuah pendapat tentunya ada yang ungkapan setuju dan tidak setuju. Itu namanya apa? Agreeing and disagreeing with opinion. Nah, terkait dengan materi kita pada siang hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Karena tidak ada berarti kalian sudah paham ya? Karena kalian sudah paham, saya akan memberikan kalian tugas. Ada dua jenis tugas. Yang pertama adalah tugas individu. Tugas individu, saya minta kalian untuk memasangkan gambar dengan sebuah audio yang sesuai. Untuk tugasnya nanti akan saya kirim lewat Google Classroom. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Untuk tugas kelompok, untuk satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 anggota. Saya ingin kalian untuk membuat video mengenai asking and giving opinion. Kemudian video tersebut dikumpulkan menjadi
1 di dalam link Google Drive. Untuk ketua kelas silakan untuk mengumpulkan ke saya. Deadline waktu 1 minggu apakah sudah cukup? Cukup. Oke, karena waktu sudah berakhir, saya jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. You? Okay, before we start our class, please basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Miss akan absen dulu ya, Mbak Fadilatul. Oke, alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Oke, did you have breakfast this morning? Yes. Oke, walaupun kita belum sarapan, Miss juga belum sarapan, tapi kita tetap harus semangat belajar. Oke, hari ini bab ini kita akan membahas tentang analytical exposition text. Jadi, dalam 3 pertemuan ke depan, Miss akan membahas tentang structure untuk pertemuan sekarang dan pertemuan kedua language feature, dan yang ketiga kita akan membuat analytical exposition text, dan itu akan dikoreksi oleh teman kalian. Jadi, Miss harap kalian paham apa yang Miss jelaskan nanti. Oke, sebelumnya kalian sudah pernah belajar teks eksposisi belum? Oke, karena kalian belum, jadi Miss harus wajib menjelaskan teks eksposisi dulu sebelum masuk ke analytical exposition text. Jadi, teks eksposisi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada analytical exposition text, yang kedua ada hortatory exposition text. Untuk yang pertama itu kita akan belajar hari ini, dan yang kedua itu akan kita belajar ke pertemuan berikutnya atau bab selanjutnya. Oke, jadi what is the exposition text? Is a non-fiction which contain information based on facts. Jadi berdasarkan fakta. Ini tuh non-fiksi dan berdasarkan fakta. Oke, untuk poin yang kedua silakan baca bareng-bareng yang sekeras-kerasnya. Exposition text is a text that presents one point of view. Ya. Nah, itu menampilkan satu sudut pandang terhadap sebuah isu. Paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oh, Mbak Fadilatul. Ya, jadi benefitnya itu kita bisa menampilkan informasi yang kita punya kepada semua orang, kepada banyak orang melalui sebuah teks. Nah, di sini juga kita mempelajari ini, kita bisa menyuarakan argumen atau opini kita yang akan dibaca dan atau ditampilkan kepada publik. Oke, kita masuk ke what is the analytical exposition text. Tapi kalian kok pada ngantuk ya? Jadi Miss pengen baca kalian baca poin 1 dengan sekeras-kerasnya biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Nah, jadi poin 1 itu menjelaskan bahwa teks analytical exposition itu mengandung ide penulis tentang sebuah isu. Jadi social functionnya itu untuk meyakinkan pendengar atau pembaca bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi.
Oke, sekarang look at the picture. Coba jawab siapa yang berani jawab nomor 1. What do you see in the picture? Ya, Mbak Fadila tuh, thank you. 1 point for you. Give applause. Oke, number 2. There is a gun in the picture. What is the purpose in the... Siapa yang jawab? Ya, Mbak Ajeng, thank you. 1 point for you. Oke, secara tidak langsung kalian sudah bisa merumuskan dengan jawaban-jawaban ini kalian sudah bisa merumuskan analytical exposition text melalui isu, dan isunya itu adalah gambar. Oke, kita lanjut ke apa yang kalian pikirkan ketika membaca atau melihat sebuah kalimat ini. Why breakfast is the most important meal of the day? Pasti kalian terpikirkan macam-macam ya. Oke, jadi jika dibuat sebuah teks analytical exposition, jadi akan terbentuklah teks ini dengan judul The Importance of Having Breakfast. Oke, kita silakan diskusi bersama teman sebelahnya. Kira-kira yang berwarna berbeda ini, ada 3 warna berbeda, kira-kira itu apa ya? Ini kita masuk ke structure text. Oke, sudah. Biasanya kalau teks itu ada 3 strukturnya ya. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Oke, nah berhubung ini adalah teks yang berisikan argumen, jadi kira-kira apa ya pembukaannya? Nah, pembukaannya adalah tesis. Yang kedua, isinya itu adalah argumen kita yang didukung oleh bukti dan penjelasan. Dan yang ketiga adalah reiteration atau pengulangan. Oke, kita masuk ke structure. Nah, di sini ada 3, tesis, argumen, dan reiteration. Yang pertama itu tesis. Tesis itu memperkenalkan topik atau pengantar topik yang akan dibahas. Nah, kedua itu ada argumen. Argumen itu banyak ya, kalian dalam sebuah teks ini boleh menyantumkan banyak argumen. Nah, di situ tapi dengan syarat didukung oleh bukti dan penjelasan. Jadi nggak asal argumen gitu. Oke, yang ketiga itu ada reiteration atau pengulangan atau penguatan main idea itu sebagai kesimpulan kita. Nah, di sini ada some ways to make conclusion in reiteration such as, kalian bisa baca, bisa mengulangi yang Miss katakan dengan sekeras-kerasnya ya biar nggak ngantuk. In conclusion. From the break above. Therefore, my conclusion is. From the argument above, I personally believe. Oke, thank you, good. Tepuk tangan. Oke, dan terakhir, Miss punya 2 exercise. Yang pertama itu kelompok dan yang kedua itu individu. Nah, yang kelompok itu silakan kalian pilih teman kalian sendiri 1 anggota, 1 kelompok 4 anggota. Nah, jawaban dari tugas individu kalian itu tergantung jawaban dari pembahasan diskusi kelompok kalian. Jadi jika pembahasan kelompok kaliannya itu benar, otomatis akan benar yang individunya. Oke, jadi kita hari ini sudah belajar apa aja tadi? Definition, text exposition, terus analytical exposition, terus kita baru aja belajar structure. Oke, jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelas siapa di sini? Ya, nanti dikumpulkan di meja ibu. Nah, setelah ibu nilai nanti akan kita bahas di pertemuan depan. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai membahas kali ini. Miss kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Ya, selamat beristirahat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.